Oke. Baik. Saya akan berbagi ini yang ada di e-learning. Bisa kelihatan? Kelihatan ya? Iya, ada, Bu. Ya? Oke. Sudah. Ya, oke. Saya tidak bisa diperbesar. Biasanya Pak Hadi yang bantuin saya memperbesar. Pak Hadi, tolong Pak Hadi. Oke Kayaknya lah, udah seharian ya, Bu. Peran dan manfaat filsafat nih, Iya. peran dan manfaat ya. Pertemuan ketiga kita ini. Baik, manusia sekarang ini senangnya tuh yang dipikirin apa sih kalau melakukan sesuatu? Coba kira-kira Bapak Ibu tanya diri sendiri deh. Kalau melakukan sesuatu tuh yang dipikirin apa sih sebenarnya? Untung, Bu. Untung. Apalagi? Apalagi? Hasilnya. Hasil. Oke. Apalagi? Berangkat dari ketertarikan dan Keinginan. pengetahuan. Ketertarikan. Oke. Tertarik. Ketertarikan apalagi? Keingintahuan. Betul. Apalagi? Mengurangi salah paham, Bu. Mengurangi salah paham. Oke. Jadi Tanggung ada jawab. lagi? Karena Tanggung tanggung jawab. Iya. Saya yang nanggung, Bapak yang jawab ya. Kalau saya yang jawab, Bapak yang nanggung. Oke, apa lagi? Rasa kepuasan, Bu. Rasa kepuasan. Siapa yang arisan? Siapa yang lagi arisan jam segini? Itu ramai banget. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga keluarga. Oke, apa lagi? Kita Mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Bu. Oke, keingintahuan. Oke. Nah, itu dia. Yang kita sebut apa tuh semuanya? Berarti kita kalau melakukan sesuatu pasti punya tujuan ya, goal. Apalagi yang orang sekolahan, orang pebisnis, orang organisasi, pasti di manajemennya yang ujung-ujungnya goalnya apa sih? Tujuannya apa sih? Itu udah manusia masa kini ya, goal ya. Nah, ada benarnya, tetapi filsafat itu mengajarkan kita jauh lebih dalam daripada memikirkan tujuan. Yuk, kira-kira apa yang minggu lalu kita sudah angkat? 2 minggu lalu pertemuan pertama kita. Jadi it's not about a goal. There are some reason that we have to do something. Ontologinya atau keapaannya mungkin. Betul, iya. You kurangi kata mungkin. Kalau mungkin menunjukkan kita nggak yakin. Baik. Ontologinya, keapaannya, kemudian apa tadi kebermanfaatannya, mana duluan? Mana duluan? Ontologi dulu, terus how to-nya, kemudian yang terakhir kebermanfaatannya itu sendiri. Iya. Oke, jadi keapaannya dulu ya. Jadi keapaan itu hakikatnya. Jadi jangan langsung ke tujuan, itu sangat praktis. Yang disebut pada zaman sekarang itu sangat esensialistis dan sangat rasionalistis. Zaman sekarang seperti itu. Konsepnya mengacu berbasis tujuan. Karena apa? Cara kita yang sangat rasionalis dan sangat esensialis. Seperti itu. Nah, filsafat mengajarkan lebih dalam lagi, yuk, digging more than before. Dig, menggali. Jadi kita cari hakikatnya. Lalu kita cari kenapanya. Sehingga kita, kalau kenapa berarti kita harus punya jawaban. Jawaban kita cari sumber yang terbenar. Jadi jangan omdo, jangan cepat menerima berita. Nih 2 hari ini nih gile-gilean nih berita nih. Wah, ada yang sampai lucu-lucuan. Jakarta lagi gaduh, lagi rusuh, hati-hati melewati Perumpung dan ASMK. Gitu.
karena diberitakan ada tembak-tembakan. Di situ juga ada mobil-mobilan, ada kapal-kapalan, ada rumah-rumahan. Bisa bayangin Bapak Ibu, kalau kita cuma tahu goalnya aja, tujuan dari berita itu apa, tersesat kita. Soalnya kan benar, di ASMK kan memang toko mainan, gudangnya alat-alat peraga kan gitu ya, perempuan apalagi. Di awal, di headline-nya kayaknya Jakarta rusuh gitu. Kita udah langsung, wis Jakarta rusuh, gile gitu. Ternyata di baris belakangnya lucu-lucuan. Menyesatkan kan? Ya. Ya, 2 hari ini kita dikasih berita-berita yang cuma sekilas cuma slide, tapi benar-benar kalau kita tidak berhati-hati itu kita akan tersesat gitu ya. Makanya cari dulu hakikatnya apa sih maksudnya, lalu kebenarannya cari, baru adakah manfaatnya demo-demo gitu. Jadi kita harus punya pemikiran sendiri, jangan langsung menerima berita-berita itu. Walau kadarnya benar, tetapi kita wajib punya pemikiran sendiri. Oke, internet saya unstable lagi. Masih terdengar? Masih ya? Masih, Bu. Oke. Soalnya ada tulisan di kamera saya unstable. Baik, ini dia nih. Kan? Gitu ya. Jadi kita jangan lupa ini ya. Makanya kita belajar filsafat supaya kita menjadi orang yang tidak asal dengar. Ya. Ada yang masuk lagi nih teman. Tidak asal dengar. Kita wajib memikirkan ini. Di agama apapun harus seperti ini dalam artian step-step kita. Kita dikasih 2, sekali lagi kita dikasih 2 oleh Tuhan Maha Pencipta, logika dan kolbu. Ya, logika dan kolbu. Gunakan itu terus-menerus. Karena itu adalah senjatanya makhluk. Khususnya manusia. Hewan nggak punya logika. Ya, sayang banget kalau nggak digunain. Oke, jadi tujuan kita harus mengacu pada ini. Tidak lagi berpikir praktis. Yang penting, saya kaya, saya tenar, saya sukses, saya dapetin cewek cakep tetangga sebelah, titik. Terus, saya dapat cowok yang ganteng, kaya lagi, tapi udah tua, jadi 2 hari lagi mati, warisan saya dapat deh. Waduh. Kayak gitu ya. Itu berpikir praktis tuh, esensialis banget dan rasionalis banget. Dipikir-pikir, udah tinggal 2 tahun nih kayaknya nih di bapak-bapak nih, dan bentar lagi dapat warisan saya. Padahal nggak tahu kalau sebenarnya yang mati duluan yang istrinya lagi. Kita kan nggak tahu. Oke. Setelah itu kita harus, kita tahu masuk ke dalam pendidikannya. Tadi secara filsafat besarnya. Sekarang peranan filsafat pendidikan. Ya, ini ada di sini tuh jiwa dan pedoman asasi pendidikan. Wah, bisa ada buku-buku di sini. Ya iyalah, karena kita harus ada bersosialisasi, berkomunikasi, gitu ya. Jadi kita hidup secara sosial, makhluk sosial kepada siswa, kepada orang tua, semacam itu. Di sini filsafat pendidikan sebagai sumber pendorong pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri adalah usaha merealisasikan ide-ide ideal dari filsafat. Siapa yang Bapak dan Ibu jadi guru atau dosen kayak gini, Bu, filsafat diajarkan nanti ke mahasiswanya. Sehingga apa yang dilakukan itu menjadi kenyataan, tindakan, tingkah laku, pembentukan kepribadian. Seperti itu semestinya filsafat dalam pendidikan. Lalu di sini manfaat belajar filsafat. Ya, mana dari 6 ini yang Bapak Ibu sudah mulai masuk ke ranah ini? Silakan. Mau 1, mau 6 silakan. Berarti kalau udah 6 berarti Bapak Ibu udah jadi filsuf. Nomor 5. Nomor 5.
Pak Iya. siapa nih? Pak Andi yang bilang nomor 5. Pak siapa? Asep. Nah, Asep, Bu. Bapak Asep. Asep. Oke. Iya. Nomor 5. Baca, Pak. Menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup. Betul. Contoh konkretnya yang Bapak alami apa, Pak? Nomor 5 ini. Contoh konkretnya ketika kita menerima suatu perintah dari pimpinan, kita dapat menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan tugas yang diberikan. Oke ya. Jadi pengalaman hidup itu penting untuk menjadi benchmark kita berpikir gitu ya, atau memutuskan, atau pengalaman hidup orang lain, atau realita yang ada, ya bisa jadi pertimbangan. Oke, itu salah satu yang simpel banget, sangat simpel, tapi masih ada banyak lagi. Ada lagi, siapa yang merasa sudah ada di poin ketiga, Bu dosen. Iya, silakan. Yang melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Konkretnya apa yang sudah Bapak lakukan? Iya, contohnya kadang-kala kan kita kayak di sekolah ya, Bu. Saya kan punya tim guru ya. Nah, kadang-kala tuh suka ada kan WA dari teman-teman guru itu, misalkan dia cerita kalau ada guru yang X begini-begini. Nah, mau nggak mau kan kita tidak bisa menerima mentah-mentah, minimal menampung dan mencoba mencari datanya seperti apa begitu. Saya setuju dengan poin ketiga ini, Bu dosen. Oke, and you did it ya so far? Iya. Oke, very good. Oke. Itu lagi yang lain. Yang lain harus punya pilihan. Mau pilihannya 6 juga nggak apa-apa. Berarti Ibu dan Bapak sudah siap jadi filsuf. Saya mungkin sudah nomor 3 dan nomor 6. Nomor 3 itu melatih berpikir dan bertindak bijaksana, lalu menghasilkan tindakan yang bijaksana. Contoh konkretnya itu saya mengajarnya di TK kebetulan. Nah, anak-anak TK itu kan suka kalau membuka buku itu ketika membaca itu masih kasar ya istilahnya. Kadang-kadang suka merobek juga bukunya. Lalu saya kasih pengertian apakah itu baik atau tidak. Lalu setelah diberikan penjelasan, kelanjutannya mereka mengerti kalau membuka buku itu harus dengan hati-hati. Mantap. Itu udah masuk ke kebermanfaatan ya, Bu ya. Bu, by the way kok jadi guru TK kebetulan ya, Bu? Kesalahannya yang mana, Bu? Kan kebetulan. Itu Kesalahannya saya dari dulu memang. Jangan dong, Bu. Saya bangga jadi guru TK, Bu. Sampai sekarang saya bangga jadi guru TK. Betul, Ibu, Bu. Sekarang saya merasa bangga. Tadinya saya memang merasa itu kesalahan. Soalnya kalau kebetulan berarti lawan katanya kesalahan, kan? Betul. Ya, Terima kasih. Saya bangga jadi guru TK, Bu. I love being kindergarten teacher. Walaupun saya sekarang lagi ngajar Bapak Ibu dari pedagogi jadi ini ya. Iya, bikin awet muda, Bu, sama anak TK. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Yang saya mungkin, Bu, mohon izin. Ibu nggak usah pakai mungkin. Ibu emang benar ada, jadi jangan mungkin, Bu. Oh iya ya, Iya. nggak usah pakai mungkin. Iya, mohon izin, Bu. Silakan. Ini sepertinya kok sepertinya lagi deh. Nomor 3, 4, dan 6 deh. Wow, 3, 4, 6. Very good. Silakan, Bu. Apa di konkret Ibu? Ini konkretnya kalau ada teman-teman ya dari unit itu ingin mengajukan pembiayaan, mengajukan untuk melaksanakan program kegiatan gitu ya. Sehingga dengan kita mempelajari filosofinya, dasarnya, tujuannya, sehingga melatih untuk berpikir dan bertindak bijaksana dan rasional untuk apa ini saya setuju atau tidak gitu ya, sehingga menghasilkan tindakan yang bijaksana. Yes, mantap. Serius, oke lah. So, filsafat gampang kan sudah kita lakukan sehari-hari ternyata. Siapa bilang filsafat punya orang filsuf aja? Oke, siapa lagi? Ayo, testimoni. Ya, silakan. Bu. Ya, Pak Sadikun. Nomor 2.
Dua. Melatih kemampuan berpikir logis. Konkretnya apa, Pak? Konkretnya ya, Koneksinya dengan Bapak ya. ya konkretnya mau pinternya harus belajar, harus sekolah. Betul sekali. Terus konkretnya kalau ada cewek cakep lewat dilihat gitu ya Pak, itu kan logika banget. Jangan disia-siakan. Nggak Pak, ini cuman ini aja punya apa cuman ketawa-ketawaan aja Pak, udah jam 8 soalnya daripada serius. Oke. Ya, siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan Ibu, siapa dulu nih? Saya, Bu. Ya, Bu siapa sih itu? Saya lebih ke nomor Bu Pipit, Bu. Bu Pipit. 2, 3, dan 2, 6, Bu 3. dosen. Oh, silakan. Apa yang terkoneksi dengan pengalaman Ibu? Kadang kan kalau di sekolah ada grup gitu ya, Bu ya. Di setiap kalau misal kita share info gitu, ada yang menanggapi respon positif, ada juga yang negatif. Tetapi dengan adanya hal itu disikapinya dengan positif aja gitu, Bu. Walaupun memang perkataannya kadang tidak mengenakan gitu, Bu. Jadi lebih berpikir positif aja. Ibu tularkan nggak itu cara berpikir Ibu kepada teman-teman? Iya, kadang mereka, Bu, kalau misalnya ada yang komentar tidak enak kok, dibalasnya juga dengan positif lagi gitu. Mereka juga lebih menilai ke situ sih, Bu. Oke, ya. Jadi kebaikan bukan buat diri kita sendiri ya, tetapi buat orang lain ya. Oke, baik. Iya, Bu. Ada lagi? Masih banyak nih yang belum bertestimoni. Saya Silakan. deh, Bu. Bu, siapa? Ya. Pak Adi dulu deh. Pak Maul dulu, monggo. Dulu aja, Oh, ya nggak udah. apa-apa. Ya udah. Pak, ya udah habis ini Pak Maul ya. Kalau saya ini Bu, nomor 4 Bu, melatih berpikir rasional dan komprehensif. Contohnya. Ya, contoh kalau dikaitkan dengan di tempat kerja saya misalnya di suatu yayasan itu membuat grand design baru mengenai perubahan kurikulum, Bu. Itu. Jadi biasanya banyak yang terutama misalnya dari Bapak Ibu guru atau dari pimpinan unit yang merasa di zona aman itu istilahnya belum berpikir secara rasional dan komprehensif atau menyeluruh. Jadi yang difikirkan hanya kepentingan dari unit itu tersendiri. Oleh karena itu makanya dengan adanya filsafat ini kita bisa melihat bahwa kita menggunakan akal sehat kita, juga pertimbangan-pertimbangan logis dengan dinamika yang perubahan yang ada, sehingga membuat kita untuk berpikir rasional dan komprehensif. Itu aja, Bu. Komprehensif ya, mendalam ya, tidak hanya tataran di atas saja. Ya. Oke. Silakan, siapa lagi? Ya, saya deh, Bu. Silakan. Iya. Saya mungkin di nomor 4 sama apa ya, Bu? Ada sih, Bu. 4 nih sama 6 mungkin ya, Bu ya. Oke, yang 4, 6 mungkin yang pasti yang mana, Pak? 4 dan 6 pasti, Bu. Iya. Jadi nih banyak orang sekarang doyan bener ngomong mungkin, yang yakin atuh sama diri sendiri, sama diri sendiri aja nggak yakin apalagi. Nah, ilangin kata mungkin, kan kita berpikir yang pasti buat saya, mantap. Saya alirannya stinky kayaknya, Bu. Oke, silakan Pak. Iya, baik Bu, 4 dan 6. Karena institusi saya kebetulan bukan sekolah, Bu ya. Saya institusi pemerintah. Oke. Di kami itu sistem penganggaran di kami adalah budgeting setahun, Ibu tahu ya, budgeting setahun, dan itu yang dinilai adalah bagaimana suatu satgas menyerap semaksimal mungkin. Baik. Jadi pada saat penganggaran itu terkadang karena kita harus satu sisi anggaran harus diserap semaksimal mungkin, satu sisi kita juga harus melihat outcome yang kita dapatkan. Jadi outcome yang harus kita dapatkan seperti apa. Jadi dari input, proses, outputnya kita lihat. Nah, biasanya itu
saya sering berdebat dengan teman saya itu kalau misalkan banyak anggaran itu saya rasakan sebagai suatu pemborosan. Yeah. Jadi suatu perbuatan mengulang itu selalu terjadi di dalam penganggaran kita. Nah, itu harus itu kita lakukan diskusi berkali-kali dan harus mendapatkan solusi karena selalu ujungnya adalah daya serap. Nah, hal itu akhirnya untuk mengantisipasi itu kita harus melakukan namanya relokasi, lalu ada optimalisasi. Nah, di saat melakukan optimalisasi dan relokasi itu kita harus mencari solusi ya, yang bijaksana. Jadi kita harus mencari bahwa output ini harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan Satker pada khususnya. Gitu. Terima kasih. Oke lah, sudah filosofi sekali itu ya. Jadi kita kadang nggak terasa kalau sebenarnya kita sudah filosofis kok gitu. Memang seperti itulah mestinya ada tahap-tahapan yang seperti ini ya. Jadi jangan lagi bilang filsafat itu susah ya Bapak Ibu ya. Ini manfaatnya sama tuh. Nah nih di sini nih radikal. Jadi harus rasional, harus berdasar, harus komprehensif. Nah ini ya menghindari diri dari mutlak kebenaran ilmiah. Okay. Yang kata gue kayak gini, teori gue kayak gini, yang lain nggak boleh. Gitu. Menghindari dari egoisme ini manfaatnya. Ya, mudah-mudahan di zaman-zaman sekarang ini kita bisa terhindar kalau kita berbicara. Oke, ini ada contoh ini. Filosofi, namanya filsafat, filosofi. Nah, ada banyak sekali filsuf-filsuf dari berbeda zaman ya, dari zaman mulai abad 4 sampai abad sekarang. Ada sebenarnya ada filsuf yang sampai sekarang udah jarang dibilang filsuf, padahal sebenarnya pada dasarnya mereka filsuf, gitu, berpikir filosofis. Yuk, nanti kita di sesi kedua. Ntar lagi kan sudah mau habis nih 2 sesi pertama. Maaf ya ini sesi tidak berbayar yang gratis, jadi saya pakai Zoom yang gratis, jadi 40 menit berhenti. Tapi nggak apa-apa, shift from the bright side. Jadi Bapak Ibu bisa istirahat 15 menit, ada yang mau nyemil-nyemil, ada yang mau bikin kopi dulu, ada yang mau ke kamar mandi, atau mau apa, sambil melihat, cari searching. Ya, filsuf-filsuf mau Plato, mau Aristotle, Descartes, banyak lagi Kant, Voltaire, ada lagi Rousseau, banyaklah. Pokok usahakan berbeda nanti cari apa sih inti dari pemikiran-pemikiran mereka dan hubungkan dengan fenomena kita sekarang. Bisa? Kita 15 menit kembali lagi. Silakan Bapak Ibu 15 menit meninggalkan forum, sekalian makan, minum, ngopi, ngeteh, nyemil, sambil cari filsuf-filsuf yang Bapak Ibu sukai, ambil ajarannya, lalu kaitkan dengan fenomena sekarang. Oke? Ya, 15 menit ya. Kembali lagi kembali lagi ke Zoom link ini. Oke, have a good break. Thank you. Silakan tinggalkan. Terima kasih.